Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang Telutizen. Hari ini, hari Rabu 28 September 2022, akan ada sesi sosialisasi pengajuan syarat surat bebas kewajiban perpustakaan. Terima kasih kepada Telutizen dan rekan-rekan semua yang sudah join pada hari ini tepat waktu. Perkenalkan, saya Gilang Islam Triadi Putra. Saya merupakan pustakawan di Telkom University Open Library yang akan memandu sesi acara sosialisasi ini. Sosialisasi ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang akan mengajukan pengajuan surat bebas kewajiban perpustakaan atau SBKP yang biasa kita kenal, agar memudahkan Telutizen untuk mengurus keperluan sidang akademik, sidang yudisium, dan ada yang sudah sidang barangkali ya yang ingin mendaftarkan wisuda. Nah, tujuan diadakannya sosialisasi ini yaitu untuk memberikan pemahaman bagaimana cara upload tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi, kemudian memberikan informasi mengenai ketentuan file yang harus diupload, kemudian memberikan informasi ketentuan donasi, yang terakhir ketentuan approval publikasi, dan lain-lain. Sudah bergabung juga bersama kita Pak Fajar. Halo Pak. Halo. Sudah hadir? Ya, sudah. Sudah hadir ya? Ya. Bagaimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap menyapa Telutizen yang sudah ada Pak? Ya, insya Allah. Oke, terima kasih Pak Fajar. Pak Fajar ini merupakan staf bagian layanan referensi di Telkom University Open Library yang akan memaparkan pemaparan materi hari ini. Izinkan saya memaparkan tata tertib pada sesi kali ini ya. Tata tertib untuk webinar kali ini, yang pertama, acara dimulai tepat waktu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian rekan-rekan mahasiswa yang akan memberikan pertanyaan silakan menggunakan fitur chat yang nantinya dibacakan oleh MC. Kemudian terakhir kita akan ada foto bersama ya untuk dokumentasi. Oke, karena sudah bergabung juga bersama kita Pak Fajar di sini, tanpa berlama-lama lagi saya akan persilahkan Pak Fajar untuk memaparkan materi. Waktu dan kesempatannya saya berikan ke Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Kang Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Tadi sebelumnya sudah diperkenalkan bahwa saya adalah staf referensi ya, layanan referensi yang nanti bertugas untuk menerima pengajuan pembuatan surat keterangan bebas perpustakaan. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa teman-teman nanti membutuhkan surat keterangan bebas perpustakaan ini salah satunya untuk melengkapi berkas yudisium dan nanti final gate-nya untuk pendaftaran wisuda. Nah, untuk sosialisasi ini kita adakan salah satunya tujuannya untuk memberikan brand awareness gitu ya bagi teman-teman bahwa pengajuan bebas kewajiban perpustakaan ini ada step-step yang harus teman-teman penuhi lengkapi ketika mengajukan surat bebas kewajiban perpustakaan. Apa aja stepnya nanti kita akan coba share ya dalam bentuk materi dan nanti juga mungkin kita share dalam bentuk praktek. Poin terakhir nanti kita coba pandangan diskusi. Barangkali nanti teman-teman ada yang sudah sampai step mana, ada permasalahan, ada kendala atau seperti apa, ada yang akan ditanyakan, silakan nanti kita hidupkan di sesi diskusi. Nah, teman-teman, mungkin sekarang teman-teman ada yang baru mau sidang ataupun yang sudah sidang, dan juga ada yang mungkin sedang melakukan beberapa step untuk pengajuan bebas pustaka. Nah, sebetulnya step untuk pengajuan bebas pustaka ini sendiri, teman-teman bisa lakukan untuk poin yang memang menjadi catatan utama kenapa sosialisasi ini dilakukan adalah di cara upload tugas akhir ya, karena
kita sebagai tim yang memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan bebas kewajiban perpustakaannya, banyak menemukan case-case yang sedikit, jadi maksudnya sedikit memperlambat dalam pembuatan surat kewajiban perpustakaan. Jadi untuk memperlancar, nanti step-stepnya seperti apa akan kita coba sharing ya. Oke teman-teman, izinkan saya untuk share screen ya. Oke, kita mulai teman-teman ya. Nah, jadi untuk pengajuan surat bebas kewajiban perpustakaan itu teman-teman harus melengkapi 4 poin yang sudah tertera di layar ya. Pertama, teman-teman harus memastikan bebas dari pinjaman, buku, atau tanggungan denda. Poin kedua, teman-teman harus menyiapkan donasi buku atau e-book, donasi mau buku atau e-book sesuai ketentuan. Seperti apa nanti poinnya akan kita perdalam. Yang ketiga, teman-teman harus melakukan upload dokumen karya ilmiahnya ke Open Library. Yang keempat, nanti status dokumennya harus sudah di-approve oleh dosen pembimbing. Kita coba kupas satu-satu. Nah, untuk poin pertama, teman-teman harus memastikan bahwa akun peminjaman teman-teman sudah clear. Tidak ada peminjaman buku ataupun tanggungan denda di Open Library. Nah, untuk step ini, teman-teman bisa melakukan sebetulnya secara berkala. Ya. Jadi, di Bebas Pustaka sendiri, ini dilakukan pengecekan, finalisasi ya. Jadi dipastikan ketika akan membuat surat bebas pustaka, buku yang dipinjam sudah dikembalikan. Kalau yang misalnya masih ada denda keterlambatan buku, itu bisa segera diselesaikan. Nah, untuk cek berkala sebetulnya ini teman-teman bisa dilakukan langsung ya, pengecekannya ke Open Library atau bisa cek juga secara online melalui layanan As-Librarian dengan format yang tertera di layar. Itu untuk poin pertama. Nah, silakan teman-teman pastikan ya untuk bebas dari tanggungan denda atau peminjaman buku. Poin kedua, teman-teman harus menyiapkan donasi. Donasinya bisa berupa buku ataupun e-book sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk ketentuannya sendiri bisa dilihat di layar ya. Jadi untuk buku fisik ataupun e-book, pertama untuk subjeknya itu diutamakan sesuai dengan mata kuliah di jurusan masing-masing. Jadi biar keterpakaiannya juga maksimal, teman-teman usahakan dulu mencari donasi buku atau e-book dengan subjek yang sesuai. Seperti itu ya. Nah, poin kedua, ada syarat minimal halaman. Sama ya untuk buku ataupun e-book. Halaman minimalnya adalah 200 halaman. Dan itu harus tertera di evidence buku atau e-booknya. Jadi teman-teman simpelnya sih nanti ketika dapat buku atau e-book, dilihat halaman terakhirnya ya. Sampai 200 atau enggak. Diusahakan minimalnya 200 halaman. Sampai 200 halaman. Poin kedua ya. Poin ketiga ada syarat minimal tahun terbit. Nah, untuk buku sama e-book sama ya. Minimal tahun terbitnya 2021 atau 2022. Jadi 1 tahun ke belakang untuk periode tahun ini. Silakan ini juga teman-teman bisa cek di fisik bukunya. Di sana suka ada tertera ya terbitan buku. Nah, untuk tahun terbit ini teman-teman juga harus lebih jeli juga ya mengecek keterangan tahun terbit. Sering kita temukan di buku bahwa di sana tertera tahun terbit itu ada yang langsung ya kalau memang tahun terbitan pertama, ada juga di sana keterangan cetakan dan ada juga keterangan revisi, edisi revisi. Nah, cara kita untuk melihat tahun terbit, kalau dilihat dari cetakan itu teman-teman lihat cetakan pertamanya. Jadi misalnya bukunya cetakan kelima tahun 2022 misalnya Agustus. Nah, untuk tahun terbitnya itu belum tentu di tahun 2022 itu bukan yang tertera di cetakannya, cetakan kelima, tapi teman-teman cek cetakan pertamanya apakah masih 2021 atau tidak. Kalau misalnya cetakan pertamanya
masih 2021 misalnya Januari itu masih bisa masuk. Tapi kalau cetakan pertamanya kurang dari itu, berarti buku tersebut dalam artian terbitnya bukan di tahun 2022. Itu. Jadi terbitnya itu mengacu pada cetakan pertama. Seperti itu ya, kalau melihat tahun terbit pada cetakan. Nah, adapun misalnya melihat tahun terbit yang tertera di keterangan fisik buku atau e-booknya pada edisi revisi, nah itu bisa teman-teman mengacu kepada angka edisi revisi terakhir. Contohnya edisi revisi kelima pada Agustus, edisi revisi 1 misalnya tahun 2019, nah itu masih diperbolehkan ya, karena untuk keterangan edisi revisi itu kita anggapnya kita hitung sebagai terbitan terbaru, yaitu di edisi revisi terakhir. Seperti itu ya untuk keterangan tahun terbit. Yang keempat, di sini ada ketentuan untuk ketersediaan di katalog. Gitu. Jadi kalau untuk buku fisik maksimalnya 5 eksemplar di katalog, gitu ya. Untuk e-book maksimalnya 1 eksemplar di katalog. Nah, nanti teman-teman kalau sudah menemukan buku ya yang sesuai dengan subjeknya di mata kuliah teman-teman, halamannya sudah sesuai 200 halaman, tahun terbitnya sudah sesuai juga, minimal 2021, silakan teman-teman nanti cek di katalog Open Library, lihat nanti di keterangan total koleksi. Total koleksi, kalau misalnya bukunya masih kurang dari 5, itu bisa masuk ya. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 5 ke atas itu sudah nggak bisa masuk. Itu kalau untuk buku, kalau untuk e-book itu maksimalnya sudah tersedia 1 koleksi karena dia bentuknya free download. Kalau sudah 1 berarti koleksinya sudah tidak bisa masuk. Silahkan teman-teman sesuaikan kembali. Itu ya, jadi sebelum menyiapkan donasi jangan lupa dicek di katalog. Nah, nanti untuk penelusuran katalog kita coba pada sesi praktek ya. Oke, poin ke selanjutnya untuk ketentuan buku sumbangan. Ada ketentuan tambahan. Ini jadi teman-teman bisa melakukan sumbangan buku atau e-book secara kolektif. Dengan ketentuan kalau untuk buku fisik itu kelipatan 75.000. Kalau untuk e-book itu kelipatannya 100.000. Gitu ya. Ya contohnya seperti inilah ya untuk yang kolektif. Jadi kalau harga bukunya misalnya 150.000 bisa didonasikan untuk 2 orang. Harga e-booknya misalnya 400.000 berarti bisa didonasikan 4 orang. Dengan syarat nanti jangan lupa teman-teman melampirkan kwitansi pembelian yang nanti dilampirkan juga pada deskripsi buku ya, deskripsi untuk donasi buku kolektif. Template-nya ada, nanti saya coba share ya pada sesi praktek. Itu untuk poin kedua, tadi syarat donasi buku atau e-book. Poin ketiga, di sini ada syarat ketentuan upload dokumen. Nah, ini yang paling dominan ya untuk pengajuan bebas pustaka. Jadi, kenapa teman-teman baru bisa mengajukan bebas pustaka umumnya ya setelah teman-teman selesai melakukan sidang tugas akhir ataupun hari akhirnya sudah final. Nah, itu nanti teman-teman harus melakukan upload hari akhirnya ke dokumen Open Library. Nah, di sini untuk file yang harus diupload kurang lebih nanti yang tertera di dokumen seperti ini. Nanti kita coba share juga pada sesi praktek. Di sini ada poin pertama, letter of acceptance. Itu poinnya untuk publikasi eksternal ya. Bila artikel jurnal teman-teman akan dipublikasikan keluar, silakan dilengkapi poin letter of acceptance. Nah, yang poin kedua, cover, disclaimer, pengesahan, ini juga nanti ada ketentuannya. Secara umum sih dipastikan poin-poin ini dari cover dan sebagainya ada terisi poin bab itu tersepit per bagian yang tertera di sini ya, yang tertera di sini nanti di dokumen. Selain dipastikan tersepit sesuai, nah nanti ada kualitas lebih dalam juga yang kita verifikasi ya.
Contohnya untuk disclaimer, pengesahan itu harus yang sudah bertanda tangan. Tanda tangannya juga harus dengan rapi gitu ya. Selanjutnya misalnya untuk poin daftar isi, gambar tabel, dan bab itu juga harus rapi, dipastikan untuk daftar-daftar tidak ada error bookmark ya. Nanti seperti apa kita coba lihat untuk file errornya. Kemudian nanti dipastikan juga untuk poin-poin nomor halaman di daftar isi itu halamannya tertera juga di bagian filenya. Seperti itu kurang lebih. Nah, selanjutnya nanti ada ketentuan untuk upload jurnal juga. Itu sebetulnya nanti disesuaikan berkorelasi dengan publikasi ya. Sesuai dengan approval nanti ada poin selanjutnya di approval dan poin-poin lain. Nah, ini untuk file-file yang tertera di sini ini kurang lebih hampir sama dengan yang di dokumen. Sifatnya ini ada yang wajib, ada yang opsional, teman-teman ya. Perlu digarisbawahi, ada yang wajib, ada yang opsional. Jadi intinya kenapa kita wajib opsional? Karena kan ini tiap fakultas berbeda-beda ya. Terutama mungkin di babnya ada yang cuma sampai bab 4, ada yang sampai bab 5, 6, 7, bahkan ada yang sampai bab 8. Jadi intinya silakan disesuaikan saja dengan karya akhirnya teman-teman yang ada di karya akhir teman-teman, di split per bagian. Nah, silakan diuploadkan sesuai dengan yang ada di sana. Nanti kita verifikasi sesuai dengan memang format yang dibawa oleh fakultasnya teman-teman. Itu ya poin untuk upload dokumen tugas akhir. Nah, mungkin untuk sampai tahap 3 ini kita coba melangkah ke sesi praktek. Nanti poin keempat approval akan dijelaskan setelah sesi praktek ya, biar berkorelasi. Oke, saya ingin stop screen dulu ya. Untuk prakteknya, oke. Nah, pertama teman-teman tadi ya, file karya ilmiah yang sudah final segera disiapkan dengan pecahan file masing-masing yang kurang lebih seperti tadi ya. Kurang lebih seperti itu, maaf. Teman-teman, saya lupa. Bentar ya. Nah, nanti setelah filenya siap dengan format tadi ya, saya lupa tadi menyampaikan formatnya itu ada secara umum PDF. Secara umum PDF, tapi ada juga tadi tambahan format docx dan format zip pada lampiran ya untuk docx dan untuk format docx itu pada jurnal dan untuk format zip pada lampiran. Kita ke webnya dulu ya. Teman-teman sudah tahu mungkin semua ya. Di sini kita uploadnya di openlibrary.telkomunikasi.ac.id. Nah, silakan login nanti di sini menggunakan akun SSO. Sepertinya teman-teman semua sudah pernah kan ya untuk ke website openlibrary. Silakan login. Dan kita ke full site ya. Full site. Kemudian teman-teman ke dokumen ya. Nah, di sini teman-teman uploadnya ya. Jadi di sini silakan teman-teman klik pada tambah dokumennya. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Sekarang buat nanti ada nama teman-teman, pastikan tidak salah login ya, menggunakan akun sendiri. Untuk workflow, kita coba klik. Di sini ada pilihan paper review sama skripsi tugas akhir ya. Jadi teman-teman memilih untuk skripsi tesis tugas akhir. Oke. Nah, selanjutnya jenis pustaka ini yang muncul setelah workflow dipilih ya, disesuaikan dengan jenjangnya. Mungkin ada yang skripsi, TA, ataupun tesis. Kita coba ambil contoh, kita memilih untuk skripsi. Oke, sip, seperti itu ya. Nah, untuk title, ini dimasukkan judulnya ya. Dimasukkan judul sesuai dengan judulnya teman-teman. Nah, pada title ini, nanti teman-teman bisa copy paste di sini ya. Oke, gitu untuk subjek. Ini dipilih sesuai dengan subjek karya ilmiahnya teman-teman. Kita ambil contoh media
broadcast media ya. Itu. Nanti silakan sesuaikan sendiri. Untuk abstrak, ini bisa di copy paste juga dari abstraknya teman-teman. Ambil contoh yang ada di sini. Nah, untuk ketentuan abstrak, mungkin teman-teman sudah paham ya. Jadi abstrak itu ada ketentuannya. Oke. Nah, seperti ini ya. Kata kuncinya jangan lupa dimasukkan. Oke, selanjutnya ada poin unit. Ini dipilih jurusan teman-teman ya, prodinya apa. Dipilih. Kita coba ambil contoh desain interior. Nah, itu tampilan yang harus diisi. Kemudian kompetensi ini diisi dengan skripsi atau tugas akhir. Dan poin-poin nanti bisa kita klik ya. Yang ada, maaf ya. Nanti disesuaikan dengan karya ilmiahnya. Ya. Selanjutnya, nah ini file yang harus diupload teman-teman muncul di sini. Yang tadi saya tampilkan, poinnya kurang lebih sama ya. Yang pertama itu letter of acceptance, itu sebagai tanda terima publikasi jurnal teman-teman di tempat lain. Saya lihatin contohnya kurang lebih seperti ini. Jika memang teman-teman jurnalnya disubmit keluar, nah silakan nanti bawa letter of acceptance bawaannya ya. Nah, adapun kalau misalnya LOA-nya belum keluar, karena terkadang kan LOA itu dari penerbit jurnal keluarnya mungkin butuh waktu, nah, teman-teman bisa menggunakan surat keterangan publikasi eksternal ya. Template-nya kurang lebih nanti seperti ini. Ini template ini teman-teman bisa akses pada menu informasi ya. Pada menu home, di home aja. Di home, di bawah. Sini ada template surat keterangan publikasi eksternal. Nah, bisa kita coba lihat. Jadi teman-teman yang LOA-nya belum keluar, tapi memang akan publikasi eksternal untuk artikel jurnalnya, silakan bisa menggunakan template ini, surat keterangan publikasi eksternal sebagai pengganti letter of acceptance. Nah, ini poin yang atas, tertera saya yang berkenaan di bawah ini, diisi dengan identitas dosen pembimbing 1 ya, yang nanti akan meng-approve. Gitu ya, nama, NIP, program studi, email. Kemudian menerangkan bahwa artikelnya dimasukin ya, judul artikel dimasukkan, kemudian penulisnya juga dimasukkan semuanya. 1, 2, 3, gitu, dimasukkan semua. Terakhir, nah di sini ada state bahwa memang artikelnya akan dipublikasikan eksternal atau di luar university. Nah, silakan nanti dilampirkan tanda tangan dari dosen pembimbingnya. Kurang lebih contohnya seperti ini ya. Gitu. Jelas mungkinnya teman-teman. Jadi ini bisa digunakan sebagai pengganti pengganti letter of acceptance, belum tentu surat keterangan publikasi eksternal. Nah, untuk surat itu juga nanti mungkin ada beberapa fakultas yang ada bawaan dari prodi ya, dari fakultasnya. Silakan itu juga bisa dijadikan sebagai template, jadi tidak mengacu pada template ini. Yang penting di sana tertera ya keterangan dari approval-nya dari dosen pembimbing 1, dan ada keterangan untuk statement publikasi eksternal. Bisa disesuaikan ya. Itu untuk poin pertama, poin A2. Kita coba upload dokumennya. Yang tadi LOA. Ini baru masuk ya, tapi belum bisa. Oke, itu poin pertama. Yang kedua, cover. Ini standar. Jadi teman-teman silahkan langsung ambil saja cover yang ada di skripsinya teman-teman. Bisa langsung di submit. Dipastikan cover splitnya hanya covernya aja gitu ya, tidak ada halaman kosong. Terlebih lagi ada file yang terbawa. Oke, poin C ini ada disclaimer atau pernyataan originalitas dan lembar pengesahan. Nah, untuk poin ini kita verifikasi bahwa untuk disclaimer dan pengesahan itu harus yang sudah bertanda tangan. Untuk lembar pernyataan atau disclaimer ini ditanda tangan oleh penulisnya sendiri. Ya, pastikan ini ada tanda tangannya dalam bentuk grafik. Ya. Dan juga ada nomor halaman. Nah, untuk nomor halaman ini nanti silakan disesuaikan saja dengan daftar isi. Jika daftar isinya ada, nomor halaman silakan aktifkan. Kalau tidak ada, ya nggak usah berarti ya, silakan. Nah, untuk pengesahannya juga kurang lebih seperti ini ya, harus tertera tanda tangan dengan rapi.
Nah, ketika verifikasi kita ada yang filenya belum bisa kita terima. Kenapa? Karena salah satu misalnya tidak ada tanda tangan, itu sudah jelas ya. Kedua, ada tanda tangan tapi nggak rapih gitu ya. Jadi dalam artian tanda tangannya kopan gitu. Nah, coba teman-teman lebih perhatikan ya untuk melampirkan tanda tangan. Ya kurang lebih seperti inilah untuk file disclaimer dan tempat pengesahan. Itu ya, sudah jelas. Oke, kita coba uploadkan ya untuk poin disclaimer dan pengesahan. Disclaimer, pengesahan. Ya. Poin selanjutnya, poin E dan F, ini ada abstrak ya. Abstrak ada dua bahasa, Inggris sama Indonesia. Itu silahkan disesuaikan saja dengan teman-temannya. Sebagian besar ada dua-duanya, tapi ada yang cuma ada satu. Contohnya mungkin untuk kelas internasional itu bisa silahkan dilakukan saja. Abstrak. Kita lihat contoh abstrak sebentar ya. Jadi untuk abstrak, ini dipastikan teman-teman memiliki kata kunci ya. Kata kuncinya jangan lupa tertera di abstrak, dan untuk tempat penulisannya juga mungkin ini sudah disampaikan oleh dosen pembimbingnya teman-teman ketika akan menyusun karya ilmiah. Itu ya kurang lebih teman-teman. Sip, tadi abstrak sudah masuk. Nah, kemudian ada lembar persembahan. Nah, ini sifatnya opsional teman-teman. Bila memang di karya ilmiahnya ada, silahkan dimasukkan. Bila tidak ada, tidak usah dimasukkan. Kecuali kalau mau bikin sendiri ya. Biasanya ini berisi ucapan terima kasih gitu ya untuk orang yang spesial. Gitu ya. Untuk contoh yang kita bawa sekarang tidak ada lembar persembahannya, jadi kita bisa skip ya karena sifatnya opsional. Selanjutnya untuk poin H di sini ada kata pengantar. Nah, ini biasanya ada sih ya untuk biar seperti kita coba lihat. Lebih sama lah standar ya untuk kata pengantar seperti ini. Ini tertera nomor halaman kita ya. Poin halaman nanti coba kita jelaskan pada poin tadi. Langsung di-upload saja ya untuk kata pengantar. Oke. Nah, poin selanjutnya, poin I, di sini ada daftar isi. Nah, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar siswa, singkatan, daftar lampiran ya. Di sini ada 6 daftar. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, ada yang sifatnya opsional. Jadi daftar yang memang ada di karya ilmiahnya teman-teman silakan diuploadkan. Tapi kalau memang yang tidak ada, itu tidak usah dipaksakan juga diuploadkan ya. Contohnya yang ada contoh di sini cuma ada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar singkatan, daftar istilah, daftar lampirannya tidak ada, itu tidak jadi masalah. Silakan disesuaikan saja dengan karya ilmiahnya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi pertama untuk daftar isi dipastikan rapih gitu ya. Penomoran halamannya tidak ada error bookmark. Nah, biasanya kalau memang ada error bookmark itu termasuk dokumen yang ketika kita verifikasi kita kembalikan lagi untuk minta direvisi. Pastikan aja rapi seperti ini. Nah, untuk poin-poin yang nomor halaman yang tadi saya jelaskan ya, misalnya contoh untuk disclaimer sama pengesahan. Nah, dan poin-poin lainnya, jadi intinya sih untuk poin yang memang tertera di daftar isinya ada halaman, itu harus tertera juga di filenya. Coba kita lihat ke atas ya. Tapi kalau memang tidak ada di filenya, contohnya ini ya, ini untuk prodi, saya ambil contoh desain interior, lembar pengesahan pernyataan di sini ada poin halaman. Berarti harus tertera juga ya, selain yang utama memang di bab ya, tapi poin-poin yang dari bab 1 ke atas itu disesuaikan dengan daftar isi, maksudnya seperti itu. Karena ada beberapa prodi juga yang untuk lembar pengesahan pernyataan misalnya tidak ada nomor halaman, kita cross check-nya ke daftar isi. Kalau di daftar isi memang tidak ada, kita nggak jadi masalah. Tapi kalau ternyata di daftar isi ada, kita juga narik kembali. Ini harus ada. Nah, poinnya itu ada disesuaikan dengan yang tertera pada daftar isi. Ya. Nah, diutamakan juga nomor halamannya sesuai teman-teman ya. Ya, simpelnya bab 1 halaman 1. Bab 2 misalnya halaman berapa ini ya? Halaman 10. Jangan nanti misalnya ada juga ya tes yang kita verifikasi bab 1 halaman 1, bab 2 halaman 1, bab 3 halaman 1, ada juga yang kayak gitu. Nah, itu juga kita
filenya dikembalikan untuk minta perbaikan. Jadi dipastikan halamannya sesuai dengan yang tertera di daftar isi. Ya, ya gitulah. Nanti untuk caranya teman-teman sebetulnya bisa explore sendiri atau nanti saya coba share juga ya cara simpelnya biar si halaman ini tetap rapi seperti ini. Gitu. Karena kan untuk pembuatan daftar isi sendiri sudah pakai table otomatis ya. Nah, biasanya ada beberapa user yang terkendala ketika memindahkan format dari Word ke PDF sehingga halamannya jadi kurang rapi. Ya. Contohnya seperti ini ya untuk daftar isi. Daftar isi, daftar gambar, daftar tabel juga sama. Kita coba uploadkan saja ya. Daftar isi, gambar, daftar tabel. Poin ya. Untuk daftar istilah, daftar singkatan, dan daftar lampiran kebetulan yang kita ambil contoh ini tidak ada. Jadi tidak usah diuploadkan, itu tidak mengapa. Nah, itu sifatnya opsional. Nah, kita sudah sampai daftar ya, masih ada bab 1 sampai lainnya ke bawah yang harus kita upload. Nah, cuman sebelum kita tambahkan, kita coba langsung simpan perubahan dulu. Kenapa? Karena biar filenya aman ya, masuk semua. Terkadang sebetulnya bisa langsung. Cuma nanti teman-teman harus cross check lagi data existing, filenya sudah masuk atau belum. Karena mungkin nanti ada kendala di jaringan atau apa ya ketika ngupload, bisa jadi mungkin nggak loading, masuk dan sebagainya. Gitu. Jadi kita sarankan ya minimal 2 kali lah untuk proses pengesahannya. Jadi dari letter of acceptance sampai daftar kita langsung simpan perubahan dulu. Nah setelah di save, nanti teman-teman pastikan ketampilan atas ya, ketampilan yang dokumen lagi. Ini tandanya dokumennya yang tadi berhasil masuk, nanti kita coba ke bawah. Nah, nanti kalau teman-teman ketika meng-save langsung logout, biasanya filenya tidak masuk. Jadi jangan lupa dicek kembali di dokumen ya. Nah, ini tadi file existing yang sudah berhasil kita upload. Jadi di sini bisa teman-teman cek kembali, khawatirnya ada kendala jaringan, jadi filenya tidak masuk, nanti tinggal ditambahkan. Gitu ya. Selama statusnya masih on track. Tadi yang sudah masuk kita sampai daftar tabel. Kita daftar isi, oke. Nah, ini file yang sudah berhasil masuk. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk upload dokumen. Di sini kita lanjutkan untuk poin bab ya, bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini disediakan terus upload untuk 8 bab. Jadi silakan disesuaikan dengan karya ilmiahnya teman-teman. Mungkin ada yang sampai bab 4, bab 7, atau cuma sampai bab 5 gitu. Intinya disesuaikan saja ya poin babnya, silakan diupload di sini. Kita ambil contoh ya bab 1, bab 2, bab 3. Ya, poinnya untuk bab nanti dipastikan pertama splitnya sesuai ya, hanya untuk bab itu saja. Contohnya mungkin bab 1, nah ini hanya bagian bab 1 saja. Bab 2, hanya bagian bab 2 saja. Nah, tadi sudah dijelaskannya, dipastikan nomor halamannya muncul gitu ya. Muncul pada bagian babnya yang disesuaikan dengan daftar isi. Seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Itu mungkin ya untuk bab, sepertinya simpel, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan ke poin selanjutnya di sini. Bab 678 karena tidak ada, tidak kita uploadkan ya, bisa di skip langsung. Selanjutnya poin daftar pustaka. Nah ini juga silahkan diupload, ini standar ya. Daftar pustaka dimasukkan daftar pustakanya teman-teman. Kemudian poin selanjutnya di sini ada jurnal. Jurnal itu ada 2 format teman-teman. Jurnal format docx sama jurnal format PDF. Untuk jurnal format docx silahkan diupload di sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini nanti untuk jurnal berkorelasi dengan approval sebetulnya. Mungkin saya kasih gambaran dulu, nanti approval itu ada kurang lebih 5 jenis treatment ya dari dosen. 5 jenis treatment dari dosen ketika teman-teman mengajukan approval. 4 untuk status approval, 1 status untuk mid revision ya, pengembalian dokumen.
Nanti untuk state approval dari dosen pembimbingnya, di sana poinnya nanti ada yang approvalnya mungkin jurnalnya di-approve untuk publikasi value proceeding. Nah, itu nanti ada template-nya teman-teman ya. Teman-teman bisa akses template-nya pada menu informasi. Kita ke full set, di full set saja. Full set. Nah, informasi, aturan umum tugas akhir. Nah, di sini ya. Di sini ada 4 template teman-teman. Ini untuk template artikel jurnal yang nanti approval-nya untuk tulis value IPROC. Silahkan disesuaikan ya. Di sini sudah dijelaskan ada template untuk engineering, manajemen, applied science, art and design, beserta bidang keilmuannya. Jadi kita verifikasi ya untuk nanti approval bila teman-teman jurnalnya approve value IPROC, silakan merujuk pada template yang sudah disediakan di sini. Nanti untuk approval kita jelaskan setelahnya juga ya. Ini poinnya sedikit lagi untuk upload. Kalau lebih seperti itu, kita coba uploadkan saja untuk jurnal dua format ya, format Word dan format PDF. Word, PDF. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Untuk jurnal teman-teman ya. Jadi untuk jurnal sendiri, mungkin teman-teman nanti kalau sudah langsung melampirkan LOS atau surat keterangan publikasi eksternal, sebetulnya jurnal tidak perlu ya, tidak mengapa. Satu itu. Yang kedua, kalau teman-teman nanti memang akan approval-nya publish IPROC value, ataupun teman-teman yang masih belum tahu approval-nya seperti apa, nah silakan bisa merujuk ke template yang tadi, yang template IPROC value ya, ada 4 template lagi di sana. Nah, ini status approval. Nah, nanti poinnya di jurnal, coba kita buka jurnal ya sedikit, kita kupas aja langsung. Tadi poinnya di jurnal, nah jangan lupa ya, salah satu hal yang kita verifikasi utamanya kesesuaian dengan template. Cuman poin pentingnya juga nanti dipastikan kurang lebih seperti ini ya, penulis, afiliasi, sama email. Nah itu harus masuk teman-teman di artikel jurnalnya ya. Itu kemudian untuk email juga poinnya adalah catatannya harus menggunakan email institusi gitu ya. Bila jurnal teman-teman ini dengan kondisi dua tadi ya, akan publish di blog ataupun misalnya belum tahu dosennya untuk apa, biasakan seperti ini. Sama afiliasinya sama email masuk. Ini saya ambil contoh untuk template yang art and design ya. Nanti untuk template yang lain silahkan dilihat, tapi kurang lebih poinnya sama untuk poin umumnya. Nah, satu itu ya, nama, afiliasi, email diusahakan menggunakan email institusi. Nah, kemudian poin abstrak, ini catatannya adalah, nah silakan atau bisa dilihat catatannya abstrak itu tidak boleh lebih dari 200 kata, teman-teman ya. Gitu, silakan nanti bisa dilihat kata-katanya ada berapa, ya. Kemudian bawah ini kata kuncinya juga dipastikan masuk ya, kata kunci masuk. Nah ini juga untuk kata kunci diketik dalam huruf kecil semua ya, kecuali akronim. Seperti itu ya. Kemudian poinnya untuk istilah Inggris, untuk artikel jurnal, jangan lupa di staf miring. Nah, selanjutnya untuk poin-poin lain, pendahuluan dan sebagainya, ini silahkan disesuaikan dengan template rujukannya. Kurang lebih seperti ini. Itu lagi untuk verifikasi jurnal, kita lihat selain tadi ya, email, abstrak, maksimal 200, sama total keseluruhan artikel jurnal katanya. Jadi maksimal 5.000 kata gitu ya. Teman-teman bisa dicek di sana. Maksimal 5.000 kata untuk total keseluruhan artikel jurnal. Gitu ya. Itu. Nah, setelah di sana bisa teman-teman lihat. Oke. Itu kurang lebih ya untuk poin jurnal, silahkan sesuaikan. Untuk contoh ini kita coba uploadkan. Uploadkan saja yang terbaik.
opsional format Word sudah masuk. Wordnya jangan lupa formatnya docx, teman-teman. Jangan Word docx. Satu lagi format PDF untuk jurnal langsung saja dimasukkan. Format PDF paling bawah sudah masuk ya. Oke, sip. Itu ya. Itu untuk artikel jurnal. Selanjutnya di sini ada poin lampiran. Lampiran ini ada dua format, PDF sama zip. Ini sifatnya teman-teman mau ngisi salah satu, boleh. Yang PDF aja, silakan. Atau mau ngisi sama yang zip-nya juga boleh, silakan. Intinya dimasukkan saja semua lampiran yang ada teman-teman. Bila memang kompatibelnya di zip, yaitu lebih longgar, lebih mudah sebetulnya ya. Bisa langsung di zip. Atau bisa di PDF, ataupun dua-dua format itu, silakan di-uploadkan. Kurang lebih seperti ini contohnya ya. Di sini yang kita ambil contoh hanya format PDF-nya saja. Tidak mengapa kita ambil langsung lampiran format PDF. Oke, sip. Itu ya. Yang terakhir ada materi presentasi. Nah, ini juga diuploadkan. Jangan lupa formatnya PDF ya. Jadi bila teman-teman yang template formatnya PPT dirubah dulu jadi PDF. Nah, seperti itu. Nah, ya untuk materi presentasi sidang. Oke, kita coba uploadkan saja untuk materi presentasi. Nah, untuk presentasi ini, bila teman-teman yang format upload dokumennya paper, dalam artian tidak ada materi presentasi, atau contohnya mungkin desain produk ya. Jadi sidang akhir artikelnya itu adalah pameran karya, ini juga sifatnya opsional. Tidak diisi juga tidak mengapa. Itu teman-teman ya. Nah, ini sudah berhasil masuk. Silakan simpan perubahan. Oke. Nah, setelah simpan perubahan, statusnya masih on draft, teman-teman bisa melihat file existing file ini, file yang sudah berhasil masuk. Nah, jangan lupa ya, pokoknya terakhir ketika teman-teman nge-save, dilihat dulu di sini. Khawatirnya ada yang terlewat, ada yang terlewat. Nah, kalau misalnya sudah lengkap semua dengan isi yang sudah sesuai, yang tadi saya jelaskan, nah, teman-teman naikkan statusnya, rubah statusnya. Dipilih next step, diklik dokumen ready for review. Ini artinya dokumen yang teman-teman upload sudah siap untuk direview oleh dosen pembimbing untuk approval dan sudah siap untuk kita verifikasi ya dari tim pembimbing. Nanti akan memverifikasi kelengkapan dokumen teman-teman ya. Nah, setelah diklik next step, silakan di-save untuk yang terakhir. Simpan perubahan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah merubah jadi ready for review, itu sudah tidak bisa mengedit dokumennya lagi. Kita yang akan memverifikasi. Nanti tampilan blok filenya seperti ini. Ya. Nah, ini step untuk cara upload tugas akhir dan ketentuan file yang harus diupload. Sudah beres sampai sana, teman-teman ya. Nah, setelah di-upload lengkap, teman-teman sebetulnya bisa langsung konfirmasi ke dosen pembimbing 1 untuk approval, dan bisa konfirmasi juga ke kita ya, ke Open untuk mengajukan verifikasi dokumennya. Insya Allah teman-teman, kalau teman-teman tadi sudah mengikuti stepnya, filenya sudah lengkap, sudah rapi untuk proses verifikasi, kita bisa lakukan dengan cepat. Yang bikin ada lama itu karena ketika verifikasi mungkin ada salah-salah di situ, kita minta revisi. Nah, jadi teman-teman harus balik lagi kan. Kalau sudah lengkap semua, ikuti langkah yang tadi, insya Allah prosesnya bisa lebih cepat. Itu ya poinnya untuk ketentuan upload. Nah, sebelum kita ke poin terakhir di approval, saya coba share dulu untuk cara menge-save, memindahkan format dari Word ke PDF biar lebih mudah ya. Poinnya adalah dipastikan teman-teman di filenya itu nomor halaman tetap masuk, ya nomor halaman masuk. Yang tadi ya di poin daftar-daftar itu tidak terjadi error bookmark. Nah, poinnya seperti itu karena ketika kita verifikasi banyak terjadi
permintaan revisi itu pada poin itu ya, di halaman tidak ada, dan di sini ada error bookmark. Kita ambil contoh ya, seperti ini. Contohnya di sini saya punya full skripsi ya, full karya ilmiah dalam format Word. Nah, teman-teman misalnya mau melakukan speed nih sesuai dengan yang poin-poin upload yang dibutuhkan tadi. Nah, silakan teman-teman siapkan filenya. Contohnya langsung saja kita mau nge-save pada bagian daftar isi. Oke, daftar isi bisa dilihat teman-teman di sana halaman berapa di Office-nya. Oke. Ya. Di sini tertera halaman 11 ya. Gitu. Jadi, teman-teman tandain dulu ya, awalan daftar isi halaman 11, lihat sampai akhirnya. Halaman berapa? Halaman 11 sampai 11 sampai 14 ya. Jadi teman-teman lihat di halaman Office-nya yang akan di-set itu halaman berapa sampai berapa. Contohnya yang ini ya, halaman daftar isi kita akan save. Kita sudah lihat tadi halamannya awalnya 11, halaman akhirnya ada 14. Sekarang kita menuju ke file, ya. Diklik file kalau di Word, save as, kemudian terus, oke, klik. Ya, kita pilih ekstensi PDF. Nah, ini dikasih judul dulu ya, daftar isi. Nah, terus pilih ekstensi PDF. Nah, nanti di sini muncul option teman-teman. Diklik optionnya, kemudian diklik page, masukkan halaman yang tadi ya, halaman 11 sampai 14. Kita klik OK. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Tadi daftar isinya kita lihat di Word menggunakan tabel otomatis. Biasanya terjadi error ketika nge-save. Nah, ini bisa dilihat hasilnya rapi seperti ini teman-teman ya. Tidak ada bookmark error dan nomor halamannya terbawa sesuai dengan nomor halaman yang ada di daftar isi. Nah, caranya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Untuk bagian lain juga sama, bagian bab atau poin-poin yang abstrak dan lain-lain. Contohnya kurang lebih cara nge-save-nya seperti itu. Ini salah satu cara aja ya. Jika teman-teman ada cara yang lainnya silahkan. Tapi dipastikan nomor halamannya terbawa yang sesuai dengan poin di daftar isi. Gitu ya, teman-teman. Cukup mungkin ya, contohnya satu saja. Untuk poin yang lain silahkan disesuaikan kembali. Itu salah satu cara untuk menghindari error bookmark dan menghindari nomor halaman yang tidak sesuai. Itu ya, teman-teman. Nah, ketika dokumennya sudah lengkap, teman-teman silakan konfirmasi ke dosen pembimbing. Satu, untuk meminta approval ya. Approvalnya nanti start dokumennya, kita coba lihat start dokumen di dokumen, ke dokumen yang tadi. Nah, di sini nanti dosen ya, untuk akun dosen. Kita lihat. Kita coba ganti akun ya. Nanti step-nya tadi saya sudah jelaskan, kurang lebih ada 5 step approval dari dosen. Ketika teman-teman meminta approval, kita lihat oke. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama ada step dokumen, approve for catalog and journal non published dari proceeding noticeable. Nah, nanti ada step approval seperti ini. Oke, sebetulnya ini tidak ada masalah ya, sudah clear. Selama dokumennya lengkap. Yang kedua ada dokumen approve for catalog and journal non published dari proceeding journal public eksternal. Nah, untuk step approval yang kedua ya, kita garis bawahi pada statement publik eksternal. Di sini teman-teman wajib melampirkan letter of assistance atau menggunakan surat keterangan publikasi eksternal. Nah, jadi poin A2 ini harus masuk ketika state approval-nya publik eksternal. Bila state approval-nya noticeable,
yang tadi yang pertama ya, jurnal grup katalog, jurnal visible itu poin kedua tidak jadi masalah, tidak masuk juga. Seperti itu penjelasannya teman-teman ya. Untuk poin approval 1 dan 2 yang tadi visible sama publik eksternal, itu jurnal tidak kita verifikasi ya, silakan diuploadkan saja, disesuaikan. Nah, poin yang ketiga, di sana ada state approval, approval catalog and journal publish value proceeding. Nah, untuk ini kita garis bawahi untuk publish value proceedingnya. Jadi jurnalnya kita verifikasi, diusahakan sesuai dengan template rujukan yang tadi saya share sebelumnya, gitu ya. Diusahakan sesuai dengan template itu. Untuk poin approval ketiga, poin A2 letter of acceptance harus dilampirkan atau tidak, itu tidak jadi masalah ya, walaupun tidak ada lampiran poin yang pertama di surat keterangan publikasi eksternal. Itu yang ketiga. Untuk approval yang keempat, di sini ada approval dan revision. Bila teman-teman mendapatkan approval ini, berarti ada permintaan revisi dari dosen pembimbing satunya. Ya, silakan nanti perbaiki revisinya. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir ada state approval dokumen admissible. Nah, nanti ini sebetulnya tindak lanjutnya ke pemrosesan selanjutnya ya. Jadi dokumennya untuk state yang kelima ini hanya diarsip di katalog. Untuk state 1, 2, 3 nanti dokumennya kita transfer ke katalog dan poin tambahannya ada tindak lanjut untuk jurnal. Nah, nanti kurang lebih seperti ini state approval yang akan teman-teman dapatkan dari dosen pembimbing ya. Nah, untuk approvalnya sendiri ini teman-teman diharuskan dari dosen pembimbing 1. Jadi silakan teman-teman yang sudah uploadnya lengkap, konfirmasinya jangan lupa ke dosen pembimbing 1 ya. Seperti itu ya. Nah, nanti di sini di infografis juga sebetulnya sudah ada ya penjelasan yang tadi saya sebutkan, dari approval tugas akhir, dari upload final project ya, dan sebagainya. Sebetulnya teman-teman bisa akses juga di infografis. Seperti itu ya. Itu kurang lebih teman-teman ya. Nah, itu ya, step 4 sudah kita jelaskan. Ada tambahan mungkin tadi saya bilang, mau pada poin kedua ya, pada poin donasi buku. Nah, ini caranya teman-teman bisa menelusur, tadi kan buku ya, sesuai dengan ketentuannya sudah saya sebutkan, halaman, tahun terbit, cara mengecek maksimal eksemplar. Gitu. Di sini ya, di katalog, jangan lupa dicek di sini teman-teman, bila sudah mendapatkan buku atau ebook yang sesuai. Masukkan di judul atau pengarangnya. Nah, kita sarankan ketika masukkan keyword, itu diambil kata kuncinya saja ya, nggak usah diketik semua. Khawatirnya ada typo gitu. Jadi ketika ada typo satu huruf saja atau satu spasi, ketika teman-teman search ternyata nggak ada, disangkanya nggak ada, pas kita verifikasi di tempat ternyata bukunya sudah lebih dari 5. Nah, biasanya itu terjadi karena typo. Gitu. Jadi kita sarankan untuk penelusurannya cukup memasukkan kata kunci saja. Contohnya ini ya, kita masukkan kata kuncinya di judulnya game saja. Oke, untuk jenis sirkulasi silakan. Contohnya kayak gitu ya, cukup ambil 1 atau 2 suku kata saja, baik dari judul ataupun pengarang. Itu ya teman-teman. Satu itu tambahannya. Yang kedua tadi untuk buku yang didonasikan secara kolektif bisa teman-teman ambil template-nya pada menu informasi ya. Oh ya, sorry. Ini adalah informasi. Nah, kemudian di sini ada form donasi buku kolektif. Nah, ini bisa diambil ya di sini. Oke, nah ini nanti dilampirkan di bukunya teman-teman bila memang bukunya akan didonasikan secara kolektif. Ini nanti diisi identitas buku, cover tanggal akan dilampirkan, siapa aja ya list kolektifnya, orang-orangnya dimasukkan, kemudian kwitansinya dilampirkan. Nanti kita verifikasi. Oh, buku ini oke, cocok untuk bertiga ya. Sesuai dengan harga buku sama jumlah orang yang diajukan. Seperti itu ya tambahannya. Kita kembali tadi untuk penelusuran koleksi. Nah, di sini kan
Di katalog tertera ada keterangan tersedia dan total. Yang kita jadikan syarat sebagai minimal maksimal 5 koleksi untuk buku adalah pada poin total, teman-teman ya. Jadi bukan poin tersedia gitu, total koleksinya. Nah, di sini maksimalnya 5 gitu. Kayak contoh ini ya. Jadi kalau total itu dia yang sudah masuk sini memang dia tetap, kalau keterangan tersedia itu dia bisa berkurang dan bertambah sesuai dengan ada atau tidaknya peminjaman buku. Gitu ya teman-teman. Itu saja mungkin yang saya share. Oh ya, tahun terbit ya, tahun lupa tahun terbitnya juga ada kelihatan di sana ya, katalog. Itu saja mungkin ya teman-teman yang saya coba share. Silakan kita lanjut ke sesi selanjutnya untuk tanya jawab. Bila ada yang masih belum paham atau penasaran terhadap beberapa step di bebas pustaka, bisa disampaikan ya. Oh ya, sebelum ke sana, sebelum saya kembalikan ke Kang Gilang, ada yang terlewat. Oh ya, di sini teman-teman ya. Jadi share screen dulu ya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi untuk pengajuan bebas pustaka sendiri itu bisa dilakukan onsite dan online. Kalau onsite teman-teman silakan bisa langsung datang ke Open Library lantai 5 area referensi ya, masuk ke sebelah kiri. Di sana kita membuka antrian untuk pengajuan bebas pustaka. Buka antrian pukul 8 pagi. Insya Allah sudah kita buka dan penutupan antrian pukul 3 sore ya. Itu untuk pengajuan yang onsite. Adapun untuk pengajuan yang online, itu teman-teman bisa mengajukannya ke email bebaspustaka@telkomuniversity.ac.id dengan format seperti ini ya. Untuk pengajuan pertama, tugas akhir _prodi. Bila donasinya adalah e-book, silakan e-booknya juga dilampirkan di attachment pengiriman emailnya dengan format seperti ini ya. Jadi jangan lupa dimasukkan judul e-booknya, penulisnya, tahun terbit, penerbit, dan sebagainya. Kurang lebih seperti ini ya. Selain itu dilampirkan juga filenya untuk bisa kita verifikasi langsung. Nah, bila pengajuannya email, pengajuan verifikasi dokumennya email, donasinya adalah buku, nah, paling nanti kita konfirmasi verifikasi kelengkapan dokumen. Nanti kita sampaikan di email. Oke, dokumen sudah lengkap, silakan untuk donasinya, bisa onsite atau donasinya onsite, bisa langsung datang ke Open Library ke komunikasi gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk SLA ya, Service Level Agreement di pengajuan online, kita punya SLA sebanyak 3 kali 24 jam. Jadi teman-teman yang mengajukan online berharap bisa bersabar pada range waktu itu ya. Kita usahakan secepatnya. Cuman kalau memang mendesak ya teman-teman, sekarang kan sudah bisa onsite ya. Silakan sebetulnya mau online boleh, mau onsite boleh. Cuman yang prioritasnya sama sebetulnya online dan onsite. Cuman kalau onsite kita bereskan semua yang datang pada hari itu ya, insya Allah gitu. Selama antriannya belum ditutup, kita bereskan semua. Kalau online, kita bereskan pengajuannya maksimal 3 hari. Lebih seperti itu ya, mungkin teman-teman bisa dipahami. Itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Boleh selanjutnya ke sesi tanya jawab. Sebelumnya saya kembalikan dulu ke Kang Gilang. Silakan Kang Gilang. Oke, baik. Terima kasih Pak Fajar yang sudah memaparkan materinya dengan sangat jelas ya dan juga rinci terkait step by step bagaimana cara mengupload, kemudian ketentuan apa yang harus diupload, kemudian menjelaskan mengenai ketentuan donasi, ketentuan approval, dan lain-lainnya. Ini menarik sekali, ada beberapa pertanyaan yang mungkin terlewat ya Pak Fajar ya, kurang fokus menyimaknya, jadi ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti bisa dijawab sendiri sama saya atau sama Pak Fajar ya.
Nah, ini ada pertanyaan dari Yunia. Mempertanyakan jika tidak ada file lampiran, apakah tidak apa-apa untuk tidak diupload? Sepertinya tidak apa-apa ya Pak Fajar ya. Menyesuaikan saja apa yang ada di file tugas akhirnya. Kemudian ini ada dari Cita Adira. Katanya, selamat pagi Pak, izin bertanya. Saya sudah mengupload TA, tetapi tidak bisa diedit Pak. Saya ingin upload jurnal. Dan satu lagi, untuk status TA saya masih ongoing. Itu seperti apa maksudnya Pak? Boleh tolong dijelaskan. Ya, berarti mungkin stepnya terlanjur sudah dirubah jadi ready for review ya. Yaitu Mbak Cita ya bisa mengajukan eh, riset kembali ke status sebelumnya. Bisa kita risetkan kembali biar bisa mengedit kembali jurnalnya ya. Kalau mengajukan risetnya di online, silahkan nanti dilampirkan ke DM-nya, jangan lupa. Kalau misalnya onsite, bisa langsung bilang aja ke listnya bebas pustaka ya, bahwa saya mau meriset dokumennya karena ada file yang belum masuk. Itu aja paling ya. Itu kalau untuk status TA itu nanti ceknya di stat ya. Di statnya di sana ada keterangan kalau misalnya ada keterangan on draft misalnya. On draft, ready for review, dokumen approve. Nah, statnya di sana. Kalau on draft, nanti kita masih bisa ngedit. Kalau ready for review berarti sudah siap direview dosen, sama sudah siap diverifikasi oleh kita ya, tim bebas pustaka. Kalau sudah dokumen approve, berarti statusnya sudah clear, sudah approve. Seperti itu ya keterangannya. Oke. Oke, baik. Ya, itu tadi ya udah terjawab ya. Semoga paham. Terus ini juga saya akan menggabungkan pertanyaan dari beberapa orang ya. Pertanyaannya meliputi apakah ada deadline mengenai pengumpulan donasi buku dan upload tugas akhir di Open Library. Kemudian untuk menyumbang buku, apakah boleh novel? Terus di sini ada apakah pengumpulan buku fisik bisa secara langsung atau bagaimana ya? Nah, itu bisa digabung ya. Nanti silakan Pak Fajar untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, untuk yang pertama, deadline bebas pustaka sebetulnya dari Open Library itu tidak menetapkan deadline ya. Jadi intinya di Open Library tadi ada step-step yang harus dilengkapi teman-teman, terutama di upload, approval, donasi buku, dan akun peminjaman sudah clear. Nah, selama step itu sudah beres, kita bisa mengeluarkan bebas pustaka. Adapun deadline-nya di peraturan akademik di surat bebas pustaka ini nanti digunakan untuk kelengkapan berkas sidang akademik atau sidang yudisium dan untuk pendaftaran wisuda, gate-nya di sana deadline-nya. Jadi fakultas-fakultas yang sudah menerapkan deadline SA, misalnya SA tanggal sekian, nah berarti teman-teman silakan mengejar deadline-nya untuk itu. Ada juga nanti kalau memang case-nya ya, sebetulnya akan di SA. Case-nya nanti misalnya ada yang terlewat atau apalah nanti kita get secara sistemnya lagi, deadline-nya adalah untuk pendaftaran wisuda. Seperti itu teman-teman ya, untuk keterangan deadline pengumpulan surat bebas kewajiban perpustakaan. Silakan disesuaikan. Itu pertanyaan pertama ya. Yang kedua, untuk novel, nah jadi untuk subjek buku, sebetulnya kita menghimbau ya, merekomendasikan. Jadi tahapannya diusahakan subjeknya sesuai dengan mata kuliah yang ada di jurusan teman-teman. Kalau memang susah dapat ya, dalam artian ketentuan yang tadi saya sebutkan belum bisa terpenuhi dengan kapasitas pencariannya teman-teman, itu teman-teman bisa juga ya mencari buku yang di luar itu, tidak jadi masalah. Yang penting ada bukunya, ada konten ilmu pengetahuannya, itu tidak jadi masalah ya. Syarat yang lain tetap dipenuhi, minimal tahun terbit, halaman, dan maksimal koleksi.
Itu yang kedua. Selanjutnya, bila memang masih susah juga gitu ya. Tadi ada yang mengusulkan novel, boleh nggak? Gitu. Kalau memang sudah kondisinya seperti itu, tidak mengapa, kita masih bisa terima. Yang penting syarat yang tadi ya, yang umumnya, halaman, tahun terbit, sama maksimal eksemplarnya dipenuhi. Jadi untuk novel secara langsungnya itu bisa gitu ya. Cuma nanti teman-teman pastikan juga ya, ketika buku didonasikan itu dalam kondisi buku baik, dan bukunya itu harus buku yang orisinal, yang asli ya, bukan fotokopian. Nanti kita juga cek keasliannya di bebas pustaka. Selain itu juga untuk buku ataupun e-book dipastikan untuk syarat keterangan tahun terbitnya itu tertera ya, tertera di fisik bukunya, di evidence bukunya. Karena kita beberapa kali melihat ada buku-buku, terutama novel, itu dia tidak mencantumkan tahun terbit. Dan itu juga susah verifikasinya, tahun terbitnya tahun berapa nih, gitu kan. Biasanya memang yang bawah itu yang dia tertera pada evidence bukunya. Gitu ya. Itu untuk pertanyaan novel. Yang ketiga tadi apa ya? Apakah datang langsung atau bisa dikirim melalui paket? Oh ya. Saya gabungkan. Oke. Ya, jadi untuk donasi buku itu harus datang langsung. Kalau dikirimkan paket langsung ke Open Library itu kita belum ada layanannya ya untuk pengiriman donasi buku yang dipaketkan. Kalau memang tidak bisa datang ke sini, teman-teman bisa mewakilkan pengiriman bukunya gitu. Misalnya teman-teman punya teman di sini atau kolega di sini, silakan bisa dititipkan untuk penyerahan bukunya gitu. Jadi tidak kita yang menerima langsung, ya, bisa diwakilkan. Seperti itu ya. Oke, terus ini ada pertanyaan menarik Pak dari Ataya ya, menanyakan pilihan sumbangan buku. Kebetulan saya dan teman saya ingin menyumbangkan buku fisik secara kolektif. Buku tersebut terdiri dari 2 bagian buku 1 dan buku 2, yang isinya saling berhubungan katanya. Namun masing-masing buku itu memiliki halaman kurang dari 20, boleh tidak ya? Kami menyumbangkan keduanya buku tersebut agar memenuhi syarat minimal 200 halaman. Terus ada lagi nih Pak Fajar, katanya apakah boleh menyumbang buku berupa uang saja atau bagaimana Pak? Itu yang kedua, terus yang ketiga, maksud buku kolektif itu konsepnya kayak patungan, Pak, atau seperti apa? Ada 3 pertanyaan yang saya gabungkan. Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih untuk pertanyaan pertama ya. Jadi syarat buku itu halamannya minimal harus 200 halaman gitu ya, Ataya. Jadi kalau bukunya ada 2, halamannya masing-masing kurang dari 200, tapi kalau digabungkan 200. Nah, sebetulnya itu tidak bisa ya dijadikan syarat donasi buku. Tetap kita patokannya ke masing-masing koleksi yang akan disumbangkan. Jadi dipastikan minimal halamannya itu untuk 1 buku gitu ya. Walaupun berhubungan gitu, banyak juga kan buku ya, buku 1, buku 2, edisi 1, edisi 2 dan sebagainya mungkin ya. Tapi diusahakan untuk halamannya di pada masing-masing bagian itu minimalnya memang sudah memiliki 200 halaman. Ya, kalaupun misalnya itu akan disumbangkan secara kolektif. Kalau untuk 1 buku bisa kolektif yang tadi saya sebutkan kelipatan 75.000, ya silakan. Atau kalau misalnya harga bukunya 150.000, ada buku 1, buku 2 disumbangkan oleh 2 orang kolektif. Nah, tidak seperti itu juga ya. Jadi tetap aja kan yang 1 buku 1, yang 1 buku 2. Ketentuan umumnya kita mengikuti. Jadi masing-masing ya. Untuk buku 1 minimal halamannya harus 200, buku 2 minimal halamannya 200 juga. Gitu ya. Mudah-mudahan jelas ya. Ada seperti itu. Untuk yang pertama. Pertanyaan yang kedua, donasi dalam bentuk uang ya. Jadi donasinya kita terima dalam bentuk buku
itu ya, yang tadi sudah dijelaskan, mau buku silahkan, ataupun mau e-book silahkan. Cuma nanti kalau untuk mungkin nyambung ke yang pertanyaan ketiga ya, kolektif patungan. Nah, ini nyambung ke pertanyaan itu ya. Jadi untuk kolektif itu betul ya, patungan. Untuk patungannya sendiri itu disesuaikan yang tadi kelipatannya ya. Kalau memang sendiri bukunya ya, koleksi bukunya. Yang buku 75.000, yang e-book 100.000 gitu. Tetap itu kalau nanti konversinya ke dalam bentuk buku atau e-book itu diadakan sendiri. Nah, selain itu, yang tadi pertanyaan nomor 2, kita juga memfasilitasi nih teman-teman ya, dengan tujuan pertama agar keterpakaian koleksinya maksimal dan memfasilitasi, karena ini kan periode wisuda itu untuk kebutuhan bebas pustaka banyak ya. Memang mungkin teman-teman ada juga yang kesulitan nyari buku. Dalam artian misalnya kita ke toko ini, cek bukunya, oh ternyata yang ini sudah 5, ini sudah 5, ini sudah 5, banyak yang sudah 5. Nah, kita memfasilitasi ada donasi untuk buku rekomendasi gitu ya. Jadi kita mendapatkan pengajuan buku ya, pengajuan buku yang bukunya insya Allah terpakai, tapi harganya lumayan mahal ya. Nah, kita coba kolektifkan di sana gitu. Jadi silakan, ada tata caranya juga di sana ya teman-teman. Jadi kita meng-share kalau memang ada listnya, oh ada list nih untuk pengajuan buku ini, harga sekian. Oh kita bisa share dengan harga sekian untuk buku ini. Nah sekarang teman-teman bisa ikut di sana. Nanti teknisnya bisa coba kontak ke WA Asri Darian ya, seperti apa teknisnya. Tapi nanti kembali ya, untuk yang bentuknya itu kita konversikan juga ke dalam bentuk koleksi buku atau e-book. Cuman teknisnya aja kita coba fasilitasi seperti itu. Ya, itu mungkin ya bisa dipahami untuk penjelasan. Oke, Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Coba saya gabungkan juga. Ini mengenai penggunaan ini ya, berarti penggunaan atau pemanfaatan web open library-nya. Ini ada pertanyaan menarik, Pak. Selamat pagi, katanya. Bertanya, jika status skripsi saya sudah approve oleh pembimbing, namun masih terdapat halaman kosong pada skripsi saya, bagaimana merevisinya, Pak? 1. Terus juga ada yang bertanya mengenai jika dokumen sudah terupload dan approve, apakah masih bisa diedit oleh penulis? Itu masih satu pertanyaan ya, Pak ya. Kemudian ingin bertanya, dokumen oplib saya sudah ready for review, tetapi dosen pembimbing saya tidak bisa meng-approve karena katanya dokumen TA saya tidak muncul. Itu harus bagaimana, Pak? Dan terus mungkin itu, Pak. Ada 2 pertanyaan yang urgent. Silakan. Ya, jadi yang pertama tadi, yang pertama dan yang kedua mungkin ya saya gabungkan, dalam artian ada yang masih akan diperbaiki pada dokumen yang sudah diupload, tapi statusnya bisa sudah ready for review atau sudah di-approve ya. Dalam artian teman-teman ini sudah tidak bisa mengedit kembali, tapi masih ada file yang harus diperbaiki gitu dengan inisiatifnya teman-teman. Nah, sebetulnya itu nanti filenya teman-teman bisa mengirimkan ke email yang tadi ya disebutkan, bebas-pustaka@telkomuniversity.ac.id, setelah teman-teman nanti melakukan verifikasi ke kita. Jadi kita juga cek juga ya. Oh, kan nanti juga ketika teman-teman mengajukan verifikasi dokumen, kita mengecek kelengkapan dokumennya. Oh, ini kurangnya A, B, C gitu. Silakan nanti revisinya bisa dikirim ke email. Begitupun dengan revisi yang memang teman-teman sadari itu kayaknya bisa, sebetulnya kalau statusnya masih ready for review, teman-teman bisa mengajukan ke kita untuk mereset statusnya. Biar nanti kita aktifkan kembali, biar bisa mengupload revisinya. Tapi kalau statusnya sudah di-approve, itu dokumennya harus cek sama kita juga ya. Kalau memang revisinya itu disetujui oleh dosen, silahkan kirimkan filenya ke email bebas-pustaka@telkomuniversity.ac.id yang tadi tertera di layar.
kirim ke sana revisinya, nanti kita update dokumennya, dokumen revisinya. Itu ya teman-teman untuk pertanyaan 1-2. Yang pertanyaan ketiga tadi apa ya? Yang ketiga tuh tidak muncul ya. Nah, sudah upload, tapi dipastikan status dokumennya apakah sudah ready for review atau belum. Jadi teman-teman sudah upload dokumen, nah, jangan lupa dinaikkan status dokumennya menjadi dokumen ready for review. Ya. Kalau sudah ready for review, harusnya sudah bisa masuk ke dosennya. Itu kondisi ideal. Kalau masih on draft, nah berarti teman-teman silakan naikkan dulu ya. Itu case pertama. Case selanjutnya, kalau memang sudah di ready for review, tapi dosennya tidak menemukan dokumennya. Nah, di sini poin pertama, dipastikan penelusurannya tidak salah ketik ya keywordnya. Jadi jangan sampai salah memasukkan nama teman-teman ke dosennya itu ya. Itu langkah-langkah berupa sebetulnya ada di infografis satu itu. Kemudian jangan lupa approve-nya di dokumen ya. Karena kemarin juga ada case yang sama, ternyata beliau dosennya mencarinya di katalog. Ya, katalog kan belum ada berarti ya. Nah, pastikan tulisannya di dokumen. Dua itu. Yang ketiga, nanti ada case khusus juga mungkin ya. Ada kesalahan teknis, bisa jadi teman-teman lihat di dokumennya di sana ada ngelink ke nama dosen nggak? Kalau ngelink nama dosennya ke dosen pembimbing teman-teman, itu berarti kesalahan yang sebelumnya saya sebutkan bisa terjadi ya. Soalnya kalau langsung ke nama dosen teman-teman, harusnya sudah tidak ada masalah. Nah, tapi kalau misalnya nanti ketika teman-teman ready for review ngelinknya ke nama dosen lain, ya bisa jadi mungkin dosen teman-teman berganti dosen. Nah, itu silakan teman-teman konfirmasi ke kita ya. Kita coba fasilitasi untuk merubah nama link yang tertera di dokumennya teman-teman. Silakan konfirmasi langsung ke kita, nanti kita coba lakukan pengecekan. Itu ya. Oke, mungkin itu mungkin ya Pak Fajar. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami. Tapi untuk teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, tidak perlu khawatir. Kita juga menyediakan atau memfasilitasi teman-teman untuk bisa bertanya, berinteraksi langsung dengan pustakawan melalui as a librarian. Boleh tolong ditampilkan. Nah, ini. Jadi feel free to contact us katanya kan ya. Di sini kita bisa berinteraksi melalui Instagram di openlibrary.tlu. Di sana di Instagram juga kita sudah menampilkan atau memberitahukan proses SBKP, donasi bukunya seperti apa, informasi-informasi menarik lainnya kita posting di Instagram. Terus juga untuk yang lebih fast respon, kita ada lini media massa, lini sosial media yaitu di WhatsApp itu mungkin bisa fast respon. Kemudian ada grup Telegram juga, silakan bergabung di link yang tertera ya, grup Open Library Tell You. Dan manfaatkan lagi sosial media yang telah kita fasilitasi untuk teman-teman. Terus juga teman-teman jangan khawatir, untuk backup atau rekaman video ini kita akan upload di YouTube. Jadi teman-teman bisa mereview lagi kegiatan hari ini. Pokoknya untuk teman-teman tetap semangat. Mungkin saya review lagi ya pertemuan hari ini. Hari ini tanggal 28 September 2022 kita sudah menyelenggarakan sosialisasi pengajuan surat bebas pustaka yang dimana di dalamnya kita menjelaskan mengenai bagaimana cara upload tugas akhir, skripsi, tesis maupun disertasi. Kemudian kita menjelaskan ketentuan file yang harus diupload. Kemudian kita juga memberitahukan ketentuan donasi, ketentuan approval, publikasi, dan lain-lain. Terima kasih juga Pak Fajar yang sudah bersedia gitu bertemu menyapa teman-teman Telutizen semua untuk menerangkan, untuk memberikan pemahaman bagaimana mengurus surat bebas pustaka ini agar tetap lancar ya. Saya doakan juga teman-teman lancar dalam proses pengajuan ini dan tidak ada lagi kesalahan-kesalahan minor ya, itu yang mungkin bakal menghambat. Mungkin
Kita akan masuk pada sesi terakhir yaitu foto bersama. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin membuka kamera, kita akan adakan dokumentasi untuk penutup. Silakan. Nanti kita akan dibantu oleh teman-teman admin di sini. Silakan. Ada yang ingin bergabung untuk didokumentasikan? Saya tunggu ya sampai hitungan ke 100. Enggak deh. Sebentar. Masih ada nampaknya ya yang ingin bergabung. Oke. Oke, masih ada muncul. Oke, masih muncul. Siap. Admin, apakah sudah siap? Siap ya? Oke. Kita hitung dari hitungan 3 ya. 3, 2, 1. Oke. Berikan senyuman terbaik, teman-teman. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman dimanapun berada sehat terus dan juga lancar dalam segala urusannya. Mohon maaf apabila dalam kesempatan kali ini ada yang kurang berkenan di hati. Jangan lupa tetap terus keep in touch dengan Open Library. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan manfaatkan fasilitas yang ada. Untuk itu, saya Gilang Islam Tridi Putra, hari ini 28 September 2022 menutup sesi sosialisasi pengajuan syarat bebas kewajiban perpustakaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.